Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, sebelum ibu mulai, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan masing-masing berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian. Sekarang, sebelum kita masuk ke pelajaran, ayo kita cek kehadiran. Saat saya menyebut nama kalian di rumah, jawab, "Hadir, Bu," dengan semangat ya. Baik, semuanya sudah hadir. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba ibu tanya dulu, pernah nggak sih dari anak-anak semuanya melihat peta sebelumnya? Kenapa sih peta penting dalam memahami suatu wilayah? Wah, jawaban kalian bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bentuk Indonesiaku, memahami peta dan kekayaan maritim dan agraris Indonesia. Di akhir pembelajaran nanti, ibu harap kalian mampu yang pertama untuk memahami letak dan kondisi geografis negara Indonesia tercinta kita. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi kekayaan alam negara kita. Yang ketiga, ibu harap kalian dapat menjelaskan mengapa sih Indonesia disebut sebagai negara maritim dan agraris. Gimana anak-anak? Sudah siap belajar belum? Yuk kita mulai. Wah, coba lihat peta ini. Keren bukan? Indonesia itu luas banget loh anak-anak. Terdiri dari ribuan pulau dengan lautan yang membentang luas sekali. Nah, sekarang ayo kita simak video pembelajaran berikut. Oh iya, setelah itu siapkan diri anak-anak sekalian untuk mengerjakan tugas mandiri dan kelompok yang sudah ibu siapkan. Halo anak-anak, sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar mengenai memahami peta dan kekayaan maritim dan agraris Indonesia. Sebelumnya, aku ingin bertanya, pernahkah kalian melihat peta? Apa yang bisa kamu ketahui dari peta? Peta itu seperti sebuah buku panduan untuk memahami suatu wilayah. Nah, ada beberapa bagian penting yang harus kita ketahui agar bisa membaca peta dengan benar. Yang pertama, ada judul peta yang memberikan informasi utama tentang isi peta. Selanjutnya yaitu arah mata angin, membantu kita untuk menentukan posisi utara, selatan, timur, dan barat. Selanjutnya yaitu skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak antara peta dan dunia nyata. Contohnya, jika skala 1:100.000 artinya 1 jam di peta sama dengan 1 km di dunia nyata. Yang berikutnya yaitu latihan peta, menjelaskan simbol-simbol seperti gunung, sungai, kota, dan jalan. Yang selanjutnya yaitu tata warna. Tata warna membantu kita memahami kondisi geografis seperti muncul warna biru untuk laut, hijau untuk dataran rendah, dan coklat untuk pegunungan. Sekarang kita sudah tahu nih bagaimana membaca peta. Tapi, apa yang bisa kita pelajari dari peta Indonesia? Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang menentukan kedaulatan negara kita. Yuk kita lihat batasnya satu persatu. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik.
Batas-batas ini penting untuk menentukan wilayah Indonesia dan menjaga kedaulatan negara kita. Nah, letak geografis ini juga berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat kita. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara maritim dan agraris. Tapi, apa maksudnya? Negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratan, kaya akan ikan, terumbu karang, dan sumber daya laut lainnya. Laut digunakan untuk transportasi, perdagangan, dan wisata bahari. Selanjutnya yaitu negara agraris. Indonesia memiliki tanah yang subur untuk pertanian dan perkebunan. Banyak penduduk bekerja sebagai petani dan peternak. Hasil pertanian utamanya seperti padi, jagung, kopi, teh, dan rempah-rempah. Dengan kekayaan alam ini, Indonesia punya potensi besar loh untuk berkembang. Tapi bagaimana cara kita menjaga sumber daya ini agar tetap lestari ya teman-teman? Kekayaan laut dan daratan kita harus kita jaga dengan baik. Kalau tidak, apa yang bisa terjadi? Yang pertama yaitu kerusakan laut. Biasanya akibatnya karena penangkapan ikan yang berlebihan dan pencemaran. Yang kedua yaitu krisis pertanian. Biasanya karena penggunaan pestisida berlebihan dan penggundulan hutan. Tapi tenang aja, ada beberapa solusinya. Pertama, yaitu menjaga kebersihan laut dan tidak membuang sampah ke perairan. Yang kedua, menggunakan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam secara bijak agar tetap berkelanjutan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Gimana anak-anak? Setelah menonton video tadi, kita kan jadi tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali laut dan daratan yang subur. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara maritim dan agraris. Yuk kerjakan soal mandiri ini dan tunjukkan seberapa jauh sih pemahaman kalian. Fokus, semangat, dan buktikan kalau kalian bisa. Berikut adalah soal untuk latihan mandiri yang bisa kalian coba. Di screenshot atau kalian bisa download di Google Drive di link video berikut. Selanjutnya, kalian akan bekerja dalam kelompok dan saya, ibu guru, akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Jadi, dari masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD tentang negara maritim dan agraris. Tugas ini berdasarkan buku paket IPAS kelas 5 halaman 167. Baik, kelompok 1 dan 2 identifikasi ciri-ciri negara maritim dan manfaat laut. Kelompok 3 dan 4 mengidentifikasi ciri-ciri negara agraris dan manfaat pertanian. Jangan lupa untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan jelas dan tentu saja kalian harus percaya diri ya anak-anak. Terima kasih, presentasi kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita bisa melihat bahwa laut dan daratan Indonesia adalah sumber kekayaan yang sangat berharga, bukan anak-anak? Kalian pasti setuju. Sebelum kita akhiri, kita akan ngedance. Ngedance itu bentuk modern dari tari ya. Nama dance-nya yaitu Iron Dance. Ibu akan praktekkan. Ini untuk pelajaran kalian ya. Jangan lupa kalian ikuti di rumah ya anak-anak. Jadi gerakan pertama yaitu gerakan terbang Iron Man. Ini ya tangannya. Lalu kita maju. Lalu gerakannya gerakan mematahkan kanan dan kiri. Hitungannya 6 hitungan. 1, 2, 1. Kemudian buang 2 kali. Jeng, jeng. Kemudian lagi patahkan 6 kali. 1, 2. Tapi dibuangnya 4 kali. Jeng, 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 jeng. 1, 2, 1, 2. Jeng, jeng. 2, 1, 2, 1, 2. Jeng, jeng,
Jeng jeng. Sekarang kita praktekkan menggunakan musik. Nah, sekarang mari kita refleksi sejenak. Bagaimana sih perasaan anak-anak sekalian hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim dan agraris? Nah, sekarang silahkan kerjakan soal evaluasi sebagai latihan akhir. Alhamdulillah, kita sudah belajar banyak sekali hari ini. Ibu harap di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang budaya maritim dan agraris. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan semuanya dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.